Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Thumma ila hadrati Syekh ya Haji Hasyim Asy'ari nafa'allahu bihim bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashir Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya dan telah diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa azza telah mulia siapa man orang qanaah yang bersifat qanaah siapa man wadalla dan hina siapa man orang toma'a yang bersifat tomak siapa man wa anis Syafi'i dan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lau auso seandainya wasiat siapa musi seandainya berwasiat siapa musi, apa itu? La'aqolin nasi pastilah lebih berakal-akalnya manusia. Surifa maka dibelokkan siapa apa musobeh. Musobeh itu perkara yang diwasiatkan. Surifa maka dibelokkan apa musobeh ila zuhadi kepada ahli zuhud. Falaita sya'ri maka seolah-olah rambutku. Man ahakum yang ulama itu zakatil akli wa kamalihi. Ada ya, bukan rambut ini, perasaan. Falaita sya'ri maka seolah-olah perasaanku. Man adapun orang itu ahakku yang lebih berhak. Bukan man ini kelihatannya. Saya ulang lagi. Kalau terpenggal di tengah-tengah susahnya itu kayak gini. Jadinya lebak kalimatnya itu yang kadang-kadang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaita sya'ri maka seolah-olah perasaanku itu min ahaqqin dari lebih berhak minal ulama dibanding ulama biziyadatil aqli dengan tambahnya akal
biziyadatil aqli, dengan tambahnya akal, wa kamalihi, dan sempurnanya akal, wa kamalihi, dan sempurnanya akal. Waqala, dan telah berkata siapa? Yahya bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad. Siapa Yahya bin Mu'ad? Yahya bin Mu'ad. Laukanat, seandainya ada apa dunya, dunya. Laukana, seandainya ada apa dunya, dunya itu tibron emas murni. Itu tibron emas murni. Yafna, yafna, maka bakal rusak apa dunya. Yafna, maka bakal rusak apa dunya. Wal akhiratu, halnya adapun akhirat. Wal akhiratu, halnya adapun akhirat itu khozafan. Itu khozafan tembikar. Itu khozafan tembikar. Ngerti kan tembikar? Sesuatu yang dibuat dari tanah liat. Itu khozafan tembikar. Ya boko, tetapinya kekal apa khozaf. Ya boko, tetapinya kekal apa khozaf. Lakana, maka pasti ada. Lakana, maka pasti ada. Itu yang bagi sepatutnya. Itu yang bagi sepatutnya lil akili, bagi orang yang berakal. Lil akili, bagi orang yang berakal. Apa isarul khozafi, memilih tembikar. Apa isarul khozafi, memilih tembikar. Al-baqi, yang kekal. Al-baqi, yang kekal. Alat tibri, mengalahkan emas murni. Alat tibri, mengalahkan emas murni. Al-fani, yang akan rusak. Al-fani, yang akan rusak. Fakaifa, apa itu? Wa kaifa wad dunya khozafun. Fakaifa, maka halnya bagaimana? Fakaifa, maka halnya bagaimana? Wad dunya, halnya adapun dunya. Wad dunya, halnya adapun dunya itu khozafun tembikar. Itu khozafun tembikar. Fanin, yang akan rusak. Fanin, yang akan rusak. Wal akhiratu, halnya adapun akhirat. Wal akhiratu, halnya adapun akhirat itu tibrun emas murni. Itu tibrun emas murni. Bakin, yang kekal. Bakin, yang kekal. Wahakikun, wahakikun, dan sepantasnya. Wahakikun, dan sepantasnya. Liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Alima, yang mengetahui. Siapa man? Alima, yang mengetahui. Siapa man? Annal mala, sesungguhnya harta. Annal mala, sesungguhnya harta. Itu matrukun, yang akan ditinggalkan. Itu matrukun, yang akan ditinggalkan. Diwarisin, kepada ahli waris. Diwarisin, kepada ahli waris. Wa musobun, dan yang dikenai bencana. Wa musobun, dan yang dikenai bencana. Wa musobun, dan yang dikenai bencana. Bihadisin, dengan perkara baru. Bihadisin, dengan perkara baru. Ayyakuna, adapun jika ada. Ayyakuna, adapun jika ada. Apa zuhduhu, sifat zuhud yaman. Apa zuhduhu, sifat zuhud yaman. Fiha, dalam dunia. Fiha, dalam dunia. Itu aqwa, yang lebih kuat. Itu aqwa, yang lebih kuat. Min rohbatihi, dibanding cintanya man. Min rohbatihi, dibanding cintanya man. Watarkuhu, adapun meninggalkannya man. Watarkuhu, adapun meninggalkannya man. Itu aksaro, yang lebih banyak. Itu aksaro, yang lebih banyak. Min tolbihi, dibanding menuntut nyaman. Min tolbihi, dibanding menuntut nyaman. Nasihat yang ke-10 tempo hari. Ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkan. Seorang yang berilmu, ya, seorang yang berilmu, yang sudah menyandang ilmu, itu hendaknya adalah memiliki akhlak zuhud. Zuhud itu menjauhi cinta dunia. Jadi az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia. Maksudnya apa? Ya menjauhi cinta dunia. Menjauhi cinta dunia.
Kalau sampean kok kalau murid kok sudah atau orang alim kok sudah cinta pada dunia, nantinya itu akan menjadi hamba, nggak jadi juragan tapi menjadi hamba. Jadi harus menjauhi dunia. Ya, caranya menjauhi itu bagaimana? Ya seolah-olah nggak butuh dunia. Seolah-olah nggak butuh dunia. Aslinya juga butuh, tapi berlaku seolah-olah nggak butuh dunia. Gampangannya begitu aja. Seolah-olah nggak butuh dunia. Soalnya orang yang alim itu orang yang membawa ilmunya Allah. Kalau membawa ilmunya Allah berarti rezekinya pasti dijamin. Sudah nasnya kok. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sudah dijamin darajat, sudah dijamin. Sudah ada jaminan. Kalau sudah dijamin itu nggak usah bingung. Pasti ada derajat. Yang penting itu istiqomah. Yang penting itu berusaha untuk istiqomah. Istiqomah itu maksudnya apa? Ya berusaha lurus. Ilmu yang sudah dikuasai itu dipegang kuat-kuat. Ibaratnya kayak kaidah fikih gitu ya. Fikih itu akan menjadi kuat kalau pemegangnya itu kuat dalam memegang kaidah. Makanya Pak Sam itu sering bilang, pegang kaidah ini, kaidah asal itu pegang kuat-kuat. Pak Sam kan sering bilang begitu kalau misalkan ngajar fikih. Soalnya ya itu intinya istiqomah itu. Jadi sama kayak definisi itu pegang kuat-kuat. Kalau sampai megang kuat-kuat definisi itu, sampai nanti ke belakangnya gampang. Tapi kalau sampai nggak megang kuat-kuat definisi itu, ke belakangnya hebes hilang. Nah istiqomah itu dalam hal istiqomah itu modelnya kayak gitu. Apa yang sudah dipelajari ini, sudah dibacakan semacam ini, pegang kuat-kuat, laksanakan sekuat mungkin. Itu loh. Pasti nanti dijamin oleh Allah, itu dijamin. Wal hati asyar. Terus lanjut. Wal hati asyara, adapun adab yang ke-11. Wal hati asyara, adapun adab yang ke-11 itu ayyataba ada jika saling menjauhi. Itu ayyataba ada jika saling menjauhi siapa alim. Jika saling menjauhi siapa alim andani ilmakasibi dari rendahnya mata pencaharian. Andani ilmakasibi dari rendahnya mata pencaharian. Warodhi latiha dan kotornya atau hinanya makasib dan hinanya makasib. Tobaan dengan pasti, tobaan dengan pasti. Wa'an makruhiha dan dari dibencinya makasib. Wa'an makruhiha dan dari dibencinya makasib. Adatan secara adat, adatan secara adat, wasyar'an dan secara syarak, wasyar'an dan secara syarak. Kal hijamati seperti berbekam, wakal hijamati seperti berbekam, wadibaghoti dan menyamak kulit, wadibaghoti dan menyamak kulit, wasorfi dan wasorfi dan tukar menukar uang, wasorfi dan tukar menukar uang, wasyagoti dan apa ya, wasyagoti dan kemasan, gitu aja. Wasyagoti dan kemasan. Wa nahwi dzalika dan seumpamanya demikian al hijamah wa tibaghah wasarfi wasyaghah. Syaghah itu loh, pencaharian wenter, menjadi wenter baju itu ya. Wenter baju, ngerti kan? Yang berikan warna baju yang sudah usang diberi warna baru. Ada yang semacam itu. Nah itu termasuk bagian dari mata pencaharian yang dibenci, termasuk menjadi money changer, dibenci karena rawan dengan riba. Jadi rawan dengan riba. Riba itu halal apa haram? Haram. Soalnya sudah dinas
Sampean makanya kalau itu sudah dinas haram, maka sampean harus pelajari. Haramnya itu bagaimana? Itu sampean harus pelajari, tahu batasan-batasannya. Soalnya sampean itu calon ibu rumah tangga. Kalau sampean nggak tahu, nggak ngerti riba, tahu-tahu sampean tukar menukar beras dengan berbeda timbangan, padahal sudah masuk riba. Orang yang menghalalkan riba itu besok di akhirat dimasukkan dalam tong, badannya hancur, ususnya terburai, dimasukkan dalam tong. Itu kalau dalam kitab tafsir itu kan sering disebutkan kayak gitu. Makanya sampean harus pelajari biar tahu ciri-cirinya riba itu bagaimana. Itu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Watsani asyar, dan adapun adab yang nomor 12 itu ayyajtanibah, jika menjauhi siapa alim, itu ayyajtanibah, jika menjauhi siapa alim mawadhi'at tuhmi akan tempat yang bisa menimbulkan salah paham, akan tempat yang bisa menimbulkan salah paham. Wa imba'udat, dan meskipun jauh, wa imba'udat, dan meskipun jauh apa mawadhi', dan meskipun jauh apa mawadhi', fala yaf'al, maka jangan melakukan siapa alim, fala yaf'al, maka jangan melakukan siapa alim syai'an akan sesuatu yatadhammanu, yang memuat apa syai', yatadhammanu, yang memuat apa syai', naqsamuru'atin, akan mengurangi sifat muru'ah, sifat wibawa, akan mengurangi sifat muru'ah. Wa yustangkaro dan diingkari apa syai', wa yustangkaro dan diingkari apa syai', zahiron di dalam zahir, zahiron di dalam zahir. Wa ingkana, dan meskipun ada apa syai', wa ingkana, dan meskipun ada apa syai', itu jaizan yang boleh, itu jaizan yang boleh, batinan secara batin, batinan secara batin. Fa innahu maka sesungguhnya alim, fa innahu maka sesungguhnya alim itu ya'ridu yang memperlihatkan siapa alim, itu ya'ridu yang memperlihatkan siapa alim nafsahu akan dirinya alim, nafsahu akan dirinya alim, lituhmati kepada salah tanggap, lituhmati kepada salah tanggap. Wa irdahu dan kehormatannya alim, wa irdahu dan kehormatannya alim, lil waqi'ati kepada dirasani, lil waqi'ati kepada dirasani, dihibah, lil waqi'ati kepada dirasani atau dijadikan bahan obrolan. Wayuqi'u dan bisa menjatuhkan siapa alim, wayuqi'u dan bisa menjatuhkan siapa alim annasa akan manusia, annasa akan manusia, fidduluni di dalam beberapa persangkaan, fidduluni di dalam beberapa persangkaan, al makruhati yang dibenci, al makruhati yang dibenci, wa ta'zimul waqi'ati dan dosanya merasani, wa ta'zimil waqi'ati dan dosanya merasani. Fa in tafaqo maka jika sepakat, atau bertepatan, boleh apa syai'un sesuatu min dzalika dari demikian syai', min dzalika dari demikian syai', li hajatin karena adanya hajat, dihajatin karena adanya hajat, au nahwiha atau seumpamanya hajah, au nahwiha atau seumpamanya hajah. Akhbaro maka memberi kabar siapa alim, akhbaro maka memberi kabar siapa alim, man akan orang syahadahu yang menyaksikan siapa man akan alim, syahadahu yang menyaksikan siapa man akan alim, bihukmihi dengan hukumnya syai', bihukmihi dengan hukumnya syai'.
wa bi'udrihi dan dengan terpaksanya alim, wa bi'udrihi dan dengan terpaksanya alim, wa maqsudihi dan tujuannya alim, wa maqsudihi dan tujuannya alim, dan tujuannya alim, kaila ya'sama supaya tidak berdosa, siapa man, kaila ya'samu supaya tidak berdosa siapa man bisababihi dengan sebabnya alim, bisababihi dengan sebabnya alim, au yang firo atau lari siapa man, au yang firo atau lari siapa man anhu dari alim, fala yantafi'u maka tidak mendapat manfaat siapa man, fala yantafi'u maka tidak mendapat manfaat siapa man bi ilmihi dengan ilmunya alim, bi ilmihi dengan ilmunya alim, wal yastafida dan sebaiknya memberi wal yastafida dan sebaiknya mencari faedah gitu ya, wal yastafida dan sebaiknya mencari faedah, siapa al jahilu orang yang bodoh, dan sebaiknya mencari faedah siapa al jahilu orang yang bodoh bihi dengan alim, walida dan karena demikian al madhkur, karena demikian al madhkur qala telah bersabda siapa nabi sallallahu alaihi wasallam, lirajulaini kepada dua orang laki-laki, ra'yahu yang melihat siapa rajulain akan nabi, ra'yahu yang melihat siapa rajulain akan nabi, yatahaddatsa halnya yang berbicara siapa nabi, yatahaddatsa halnya yang berbicara siapa nabi ma'a Sofiyatan bersama Sofiyah, bersama Sofiyah, thumma ajaza kemudian melewati, thumma ajaza kemudian melewati siapa rajulain, ala apa itu, ala rusulikuma gitu ya, thumma ajaza kemudian melewati siapa rajulain ala rusulikuma, di atas ala rislikuma, di atas pelan-pelannya kalian berdua, ala rislikuma di atas pelan-pelannya kalian berdua, innaha sungguhnya Sofiyah itu Sofiyah tu bintu Huyai, Sofiyah bintu Huyai. Tsumma qala kemudian bersabda siapa nabi, inna syaitona sungguhnya syaitan itu ya jeri berjalan apa syaitan, itu ya jeri berjalan apa syaitan mini bani Adam dari ibnu Adam, majrad dami di dalam aliran darah, majrad dami dalam aliran darah. Fakhiftu maka takut siapa aku, ayyaqlifa jika menjatuhkan siapa rajulain atau setan ya, setan yang enak ini soalnya mufrad, ayyaqlifa jika menjatuhkan siapa setan fi qulubikuma di dalam hati kalian berdua, fi qulubikuma dalam hati kalian berdua, syai'an akan sesuatu, fatahlika maka rusak siapa kalian berdua, fatahlika maka rusak siapa kalian berdua. Adab yang nomor 12, hendaknya seorang yang berilmu itu menjauhi mawadhi'it tuhmah. Mawadhi'it tuhmah itu tempat yang bisa menyebabkan orang itu menjadi salah duga ke kita, itu namanya mawadhi'it tuhmah.
Santri, makanya santri kan sering diajarkan, santri jangan duduk-duduk di tepi jalan. Sering diajarkan begitu. Soalnya apa? Tepi jalan itu bagian dari mawadhi'it tuhmah. Sering dijadikan tempat salah duga. Nongkrong-nongkrong tepi jalan sering dijadikan tempat salah duga. Santri juga jangan suka mendatangi warung remang-remang. Mendatangi warung remang-remang. Warung remang-remang itu tempat sering terjadi salah duga. Ada musik keras kencang, dang dang. Di situ ada warung. Santri justru malah jangan mendekati di situ. Cari tempat lain. Cari tempat lain. Bukan tempatnya santri. Itu mawadhi'it tuhmah. Bisa membuat muruahnya orang itu jatuh. Apalagi sampean sudah dikenal santri, terus sampean kok tiba-tiba berada di situ. Orang itu menyangka bahwasannya datang ke tempat situ itu hukumnya boleh. Menjadinya begitu nanti. Disangka. Jadi dosanya itu nanti dosa ditiru orang gitu ya. Jadi dosa ditiru orang. Jadi jangan berada di tempat-tempat yang bisa menimbulkan mawadhi'it tuhmah. Termasuk misalkan ada tempat nongkrong orang. Di situ terus kemudian ada pihak yang sedang berjudi. Lah sampai tiba-tiba ikut nongkrong di situ. Padahal sampai cuma ngobrol. Aslinya ngobrol-ngobrol kan nggak apa-apa, ya kan? Tetapi karena di situ ada maksiatnya, jauhi, jangan didekati. Soalnya kalau sampean berada di situ, terus sampean tidak melarang bahwasanya judi itu hukumnya adalah dilarang, sampean seolah-olah mengiyakan. Apa sebabnya? Sampean ingat kisahnya Dob ketika dimakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika disembelih, Nabi melihat, Nabi membiarkan. Apa sunnah yang demikian disebut dengan sunnah apa? Disebut dengan sunnah apa? Nabi membiarkan saja. Sunnah takriyah. Nah, ini kan artinya kalau membiarkan itu seolah-olah setuju. Nah, itu loh. Ya, makanya jauhi. Jangan berada di tempat seperti itu. Itu adalah mawadhi'it tuhmah, tempat orang menjadi salah duga. Itu hanya dalam soal tempat. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk dalam perkataan. Dalam perkataan pun juga begitu. Dalam perkataan itu kalau dalam kitab Sulam Taufik di sana banyak sekali kalimat-kalimat yang ditunjukkan kalimat yang sering menempatkan orang menjadi berada di mawadhi'it tuhmah. Kalau bagi orang yang sudah walim, yang sudah banyak sekali mengkonsumsi ilmu, banyak ngaji, mungkin masih bisa dibenarkan, seperti kayak Gus Dur. Gus Dur itu kan pernah bilang, beliaunya pernah bilang Tuhan itu nggak perlu dibela. Tuhan nggak perlu dibela. Menurut ilmu Gus Dur, karena beliaunya sangat luas sekali, itu benar. Kata-kata semacam itu benar. Tetapi menurut ilmu santri, kalau santri yang mengucapkan hal semacam itu bisa jatuh ke mawadhi'it tuhmah, karena dianggap bahwa santri itu sedang tahawun. Apa itu tahawun? Meremehkan agama. Ini dari segi perkataan. Jadi tahawun nantinya. Banyak sekali kata-kata yang semacam itu, mirip-mirip semacam itu. Kalau yang mengatakan tokoh, apalagi seperti kayak kelasnya Gus Dur, Haji Abdurrahman Wahid yang terkenal waliullah. Gus Dur itu luar biasa. Jangan dikira kalau Gus Dur itu orang biasa-biasa. Gus Dur itu luar biasa.
siapa ya yang pernah sampai ke Jawa Barat, ke Pandanarang? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum pernah. Kamu kok kayaknya gila-giling. Ada sebuah makam di tengahnya telaga. Di tengahnya telaga. Bukan Pandanarang ya. Di dekat Cirebon sana. Yang menemukan siapa makam itu? Gus Dur. Yang menemukan Gus Dur. Gus Dur itu ahli makam. Loh, iya, ahli permakaman. Gus Dur itu. Dan banyak sekali ahli permakaman di daerah sini. Kalau misalkan di Bawean sini ya. Di Bawean sini kan makamnya Sunan Bonang kan ada dua, di Tampo sama di Tambak Keramat sana kan. Nah, ada yang pihak ulama yang mengatakan yang benar itu yang di Tampo. Ada yang mengatakan gitu. Kan berarti ahli makam kalau seperti itu. Nah Gus Dur itu kelasnya lebih daripada itu. Menurut cerita-cerita. Ini banyak kisah-kisah yang aneh-aneh. Bahkan apa yang pernah disampaikan Gus Dur dulu itu ternyata sekarang bener-bener terjadi, itu ada. Ya, itu yang jadi kan apa yang diucapkan Gus Dur jangan kemudian kalian tiru karena bukan kelasnya. Kalau sampean yang mengucapkan nanti jatuh ke pawati itu mah. Sampean itu kelasnya masih harus gondelan dengan syariat yang kuat. Kaidah fikihnya itu dikuasai yang kuat. Supaya apa? Supaya muruah kalian itu timbul. Jadi supaya muruahnya itu timbul. Wibawa muruah itu. Wibawa itu bukan kemudian ditakuti orang, bukan itu. Tapi sampean dikenal orang sebagai orang yang lurus agamanya gitu loh. Jadi sampean dikenal orang sebagai orang yang lurus agamanya. Makanya dinamakan istiqomah. Asalnya dari kata koma. Koma itu apa? Berdiri lurus. Kalau istiqomah artinya berusaha untuk berdiri lurus. Kalau barang yang berdiri punya bayang-bayang apa enggak? Punya. Kalau barangnya itu bengkok, bayang-bayangnya bengkok apa enggak? Bengkok. Kalau kalau barangnya itu lurus, maka bayang-bayangnya apakah mungkin bengkok? Enggak mungkin bengkok. Nah, sampean kalau mengamalkan agama pegangan kaidah kuat itu nantinya akan seperti itu. Di mata orang itu akan seperti itu. Itu ya. Jadi muruahnya dijaga, auratnya dijaga, suaranya dijaga. Apalagi kalian itu sudah di atasnya remaja. Sampai itu menikah loh sudah pantas. Iya, sampai itu menikah itu loh sudah pantas. Sudah istilahnya itu sudah nggak mungkin orang itu mengatakan masih terlalu kecil, enggak. Kecuali kalau nufus itu ya mungkin dikira kalau masih lulus MTS. Padahal sudah lulus aliyah. Itu ya. Allah alam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.